Sekarang kita balik kembali bahas manga dari Aoku Somero. Melanjutkan pertandingan sparring antara Soryo melawan Yoin, di mana ada salah satu generasi emas dalam tim mereka masing-masing. Sebelumnya kita melihat kedua tim saling balas serangan, dan tentu kita bakal lanjut melihat pertandingan antara kedua tim yang belum terkalahkan di camp latihan Fuji ini. Bagaimanakah detailnya, langsung aja kita bahas. Nah, sebelumnya terakhir kita melihat serangan Zoro yang hampir berhasil dari idenya Koya, tetapi hal itu dipatahkan oleh Kapten SMA Yoin yang menggagalkan dan membaca pergerakan tim Soryo, dan sekarang mereka berniat untuk menyerang balik. Kapten Izumi yang bolanya dicuri pun berpikir apakah Sakaki sudah membacanya. Tapi ketika mereka diserang, Kapten Izumi berpikir pertahanan Soryo juga tidak kalah, apalagi Asahi sedang dalam kondisi terbaiknya. Nah, Sakaki yang membawa bola, Asahi pun berpikir ke arah nomor 9 atau 10. Tetapi aku tidak peduli, aku ada di posisi yang bisa menghadapi keduanya. Namun Asahi terkejut karena Sasaki malah terus membawa bola ke hadapannya. Setelah di depan Asahi, Sasaki memberikan umpan kepada Hachi yang membelakangi Kurokawa, dan setelah itu dia memberikan umpan juga ke samping kepada Nanahara. Kurokawa pun terkejut karena di posisi Nanahara kan dijaga Sachijima dan ada Kaori juga, tetapi si Nanahara ini bilang gak masalah, dan dengan gokil dia melakukan satu sentuhan mengangkat bola melewati Sachijima, yang dimana ternyata dia melakukan one-two dengan Hachi. Hal itu membuat Hachi bebas dan menerobos pertahanan Soryo. Asahi, Izumi, dan Koya terkejut karena jelas sekali gerakan mereka kok berbeda dari sebelumnya. Dan Hachi yang lolos tanpa penjagaan sekarang one on one dengan Soki. Dan dengan mengejutkan Soki yang maju, Hachi malah dengan tenangnya melop bola ke atas, dan terlihat bola pun melambung melewati Soki, dan terlihat juga Hachi udah selebrasi aja karena bola terlihat memang akan masuk. Namun semua terkejut kocak karena tendangan lob dari Hachi malah nggak masuk karena terlalu ke atas. Yang tadinya dia selebrasi, dia pun megang palanya. Hal itu pun malah jadi bahan candaan para rekannya. Dan Koya yang melihat mereka bertanya-tanya apakah nomor 9 dan 10 itu tipe yang baru menunjukkan kemampuan sebenarnya kalau bermain bersama. Dan Koya juga berpikir mungkin Sakaki tadi emang sengaja nggak langsung mengumpan dan maju ke hadapan Asahi untuk memancing agar Hachi dan Nanahara bisa bermain bersama. Bahkan Koya pun memuji Sakaki, luar biasanya dia yang tajam membaca pertahanan. Dan sepertinya Leonardo bukan satu-satunya yang Yoin punya, dan kapten mereka pemain bertahan yang begitu hebat. Bahkan rekannya pun bilang kalau mereka selalu diselamatin oleh Sakaki, dan kayaknya emang dia kapten terbaik. Dan di pinggir lapangan orang-orang Yoin teriak bergemuruh menyemangati Sakaki dan Yoin. Hal itu pun membuat Sakaki tertawa berkata ini seperti biasa, suara mereka begitu keras. Di sisi lain, Izumi yang mendengar sorakan mendukung Yoin terkejut dan mengingat pertemuannya dengan Sakaki, dan Izumi berkata perkataan Sakaki soal dia yang bisa membawa menang timnya dengan kekuatan sendiri membuat Izumi berpikir itu bukan sekedar semangat, melainkan Sakaki benar-benar bisa dengan kekuatannya sendiri.
Nah, kocaknya si Sosi yang dengar berisiknya teriakan pendukung Yoin malah membuat gestur untuk diam kepada pendukung Yoin. Tentu saja hal itu membuat orang-orang Yoin marah dan kesal, namun Sosi bilang, "Ini kan masih kosong-kosong, jangan terlalu heboh. Aku akan menjatuhkan 2 lapis pertahanan itu seperti domino." Yang dimana maksud dia adalah Sakaki dan Leo. Mereka pun tertawa melihat Sosi dan bilang Sosi orang yang menarik juga. Tetapi setelah ngomong keren gitu, kocaknya Sosi kena hantam Kapten Izumi. Dia kena marah karena memprovokasi pendukung lawan dan Kapten berkata, "Apa kau sok pro?" Dan Kapten Izumi menyuruh Sosi meminta maaf kepada pendukung lawan. Namun orang-orang Yoin malah melongo dan semakin barbar, nggak ingin minta maaf dan malah ngajak gelut. Sosi pun gak nyangka mereka penuh semangat dan Kapten Izumi bilang ke Sosi, tapi action Sosi itu membuatnya menjadi bersemangat. Nanahara yang melihat mereka pun agak kesal dan bilang apa mereka menganggap remeh, dan tiba-tiba dia dihampiri oleh wasit. Dia diperingati untuk menaikkan kaos kakinya agar nggak cedera, tetapi orang ini kocak juga karena dengan coolnya dia bilang aku nggak akan naikkan, ini adalah gayaku, lagi pula aku bukan pemain payah yang bisa ditendang betisnya. Namun setelah itu yang lebih kocaknya dia kena tendang oleh Kurokawa. Dia pun kesakitan dan guling-guling dan setelah itu malah adu bacot dengan Kurokawa. Kurokawa yang berantem itu pun malah tiba-tiba kena kartu kuning yang dalam situasinya emang agak kocak. Pertandingan sudah 32 menit di babak pertama dan permainan mulai berubah. Sachijima yang gagah berhasil men-tackle Hachi menggagalkan serangan dan dia berkata nggak mau kalah juga dengan Sosi. Dan sekarang tendangan sudut untuk Yoin. Nah, yang mengejutkannya, 2 bek tangguh Yoin sama-sama maju ke kotak penalti. Tentu semuanya terkejut dan Leo berkata ke pemain Soryo, "Aku sudah bosan bertahan terus." Terlihat di sini Nanahara yang melakukan corner kick, bola menuju ke tengah kepada Leonardo yang dijaga oleh Ichimura dan Sachijima. Mereka pun berduel di udara mencoba sekuat tenaga untuk menghentikan Leonardo, tetapi dengan gokil Leo mementalkan Sachijima dan Ichimura. Bahkan Ichimura yang kalah pun berkata, "Inikah pria terkuat di generasi emas?" Dan terlihat bola pas banget dan tinggal sundul aja bagi Leonardo di depan gawang. Tetapi yang lebih gokil lagi, ternyata gol Yoin bukan dari sundulan Leonardo. Semua orang pun terkejut dan melongo karena bukan dari sundulan Leo, melainkan tendangan direct dari corner kick menuju sarang gawang kiper dari nomor 10 Yoin, si serigala emas Nanahara Kasumi. Bahkan dia bilang, "Aku akan menjadikan generasi emas sebagai umpan, ini gayaku." Gol di menit 35 babak pertama, akhirnya skor imbang pecah juga dengan Yoin yang berhasil duluan mencetak gol. Gol yang super gokil di mana Kasumi Nanahara mencetak gol dari corner kick melengkung masuk ke pojok. Dan saat mereka merayakan gol, dia didatangi oleh Leo. Tentu Nanahara pun agak takut, namun Leo malah merangkulnya dan berkata sangat menarik. Gak ada yang pernah menggunakan aku sebagai umpan di Itali atau Spanyol. Itu adalah gol yang luar biasa dan bahkan Leo berkata senang bisa memilih Yoin. Tapi karena orang gak ngerti Leo ngomong apa, semuanya pun pada bengong dan diam, dan kayaknya sih terlihat Nanahara mengerti dan Leo malah tertawa.
Gol yang keren dari Yoin ini membuat Soryo semakin sulit. Mereka kehilangan gol pertama yang sangat mereka inginkan dari Yoin yang bertahan kuat. Untuk menang mereka harus bisa menembus pertahanan itu 2 kali dan gol ini lebih berat dari sekedar skor. Asahi pun terlihat kesal karena kebobolan. Terlihat Soryo bermain penguasaan dengan lambat dan Ryachan bilang ini karena mereka sudah kebobolan. Mereka pasti ingin menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Dan di sini terlihat Koya diberikan umpan dan dia langsung tancap gas. Tapi Koya terlihat langsung dijaga 2 pemain, namun dengan gokil 3 pemain pun dia lewati. Pemain Yoin benar-benar nggak bisa mengimbangi Koya dan di saat itu juga Leonardo datang untuk merebut bola. Di saat Leo nabrak Koya, Koya mencoba dengan tangannya dan langsung memaksa menendang, tetapi sayangnya bola sedikit meleset dari gawang. Koya bilang apa terakhir tadi sedikit digeser. Leo pun tertawa dan berkata bagus juga bisa sampai menendang, dan dia juga bilang ke Koya kau juga belum sempurna. Koya pun nggak tahu perkataan Leo dan di sini pertandingan babak pertama berakhir. Bahkan Koya masih bingung maksud kata sempurna dari Leo. Nah, tiba-tiba saat ingin kembali dia dipanggil oleh Nanahara. Dia bertanya apa benar level Eropa itu tinggi dan Koya pun menjawab tentu saja. Dan yang ngeselinnya, Nanahara berkata kalau gitu nilai aku dengan matamu sejauh mana aku bisa bermain di luar negeri. Di sisi lain, Sakaki berkata ke Izumi seru banget. Ini masih babak pertama tapi aku merasa kita main bagus. Tapi yang akan menang tetap Yoin. Izumi pun hanya diam dan bilang memang Yoin lebih kuat dari yang dia bayangkan dan gimana caranya mengalahkan Yoin di babak kedua. Bahkan terlihat para pemain bertahan pun pada diam dengan situasi ini, bagaimana bisa bangkit di babak kedua. Tetapi pelatih Miko berkata kok jadi sepi, apa karena kena panas? Soshi pun teriak kami belum kalah dan pelatih Miko berkata itu bagus. Kalau semangat masih ada bisa main bagus di babak kedua. Dan Sasori-san bertanya apa ada strategi khusus. Pelatih Miko pun menjawab sambil tersenyum, ada di babak kedua kunci untuk membalikan keadaan adalah kau Ichimura Taizen. Namun kocaknya si Ichimura malah terkejut sendiri. Nah, di sini kita flashback dulu sedikit dengan Ichimura, yang dimana saat kecil Ichimura hidup di Nagano di daerah dekat pegunungan. Saat itu dia diberitahu temennya yang lihat ada kumbang Kaukasus di bukit belakang. Namun temennya yang lain gak percaya karena mana ada kumbang itu di Jepang. Mereka pun memilih ke taman untuk bermain bola, tetapi si Ichimura ini terus memikirkan tentang kumbang tersebut. Nah, dan setelah semua orang pergi, dia pergi sendiri untuk mencarinya. Kita balik lagi di mana Ichimura dipanggil-panggil malah nggak denger. Dia pun terkejut. Sasori bilang, kan tadi pelatih sudah memberi tugas penting untuk menghancurkan Yoin di babak kedua. Apa kau bisa? Ichimura pun menjawab tentu saja dan Sasori berkata serangan Soryo membutuhkan kekuatanmu juga yang sama dengan Koya. Aku akan memberikan bola terbaik seperti biasa. Para pemain Soryo pun terlihat semangat lagi dan babak kedua terlihat akan dimulai. Wasit pun meniup peluit babak kedua yang dimana dari bola Yoin dan terlihat si Nanahara ini yang melihat pemain Soryo langsung mempressing berkata dengan sombong pasti mereka akan berusaha keras. Ichimura pun kesal karena gagal merebut bola dan dia malah mengingat saat masa kecilnya yang nyari kumbang itu, dimana dia berkata kenapa saat pelatih ngasih tahu apa yang harus Ichimura lakukan, dia malah teringat kumbang Kaukasus yang gak bisa ditemukan saat itu. Sebenarnya kenapa?
Ichimura yang dijaga Leo pun malah berpikir kalau boleh jujur aku lebih suka kumbang badak daripada Kaukasus. Leo pun bingung apa yang dipikirkan Ichimura. Dan di barisan belakang Soryo, Asahi berhasil memotong umpan Hachi dan dia pun langsung membawa bola ke tengah. Yang mengejutkannya, terlihat Ichimura malah mundur untuk meminta bola. Semua orang tentu terkejut karena penyerang inti Soryo malah turun buat menerima bola dan Ichimura pun teriak untuk memberikan umpan kepadanya. Koya pun beritahu Ichimura pasti Leo akan melakukan sesuatu dan saat bola menuju Ichimura, Leo berhasil menggagalkannya dan bahkan terlihat Ichimura terjatuh. Ichimura yang kalah dengan mudah, tapi pelatih Miko bilang gak masalah, aku tidak berharap berhasil di percobaan pertama. Nah, di sini Rihanna tahu bahwa Ichimura mencoba melewati Leo dari tengah. Sepertinya sih Ichimura ini bermain false nine karena jika Ichimura tadi berhasil, Koya yang bergerak ke depan akan mendapat bola dalam keadaan bebas. Jika itu terjadi, Koya dan kedua sayap bisa menghadapi pertahanan tanpa Leonardo dengan jumlah sama. Tetapi itu tidak mungkin. Leo berkata karena aku tidak akan kalah 100% dalam duel dengan nomor 9. Tapi meski begitu, Ichimura terus mencobanya dan gagal lagi dan lagi. Bahkan dia pun sampai terkapar dan penonton pun berpikir itu sudah tidak mungkin dilanjutkan. Dan mereka malah terkejut karena Ichimura malah nggak bangun-bangun. Semua orang pun panik, bahkan wasit pun menghentikan pertandingan dan Ichimura sendiri terlihat sadar berkata dalam hatinya hanya kalah terus, betapa menyedihkannya. Karena faktanya sejak kecil Ichimura itu selalu juara dalam olahraga. Dia juga nggak pernah kalah dalam berkelahi dan ini pertama kalinya dia merasakan rasa malu dari orang lain. Tetapi dia malah tersenyum berkata, aku sekarang sangat bersemangat. Soshi pun panik dan menghampiri Ichimura, tapi kocaknya si Ichimura ini bertanya ke Soshi dia suka kumbang apa. Soshi pun bingung apa kepala Ichimura terbentur dengan keras dan di sini fakta lagi bahwa ternyata Ichimura itu direkrut langsung oleh pelatih Miko untuk masuk ke SMA Soryo. Dan pelatih Miko berkata Taizen pasti bisa mengenal dunia. Ichimura ingat saat itu juga begitu, meski dia tahu sangat nggak mungkin ada kumbang Kaukasus, dia membayangkan apa yang menantinya di sana. Perasaan itu mirip dengan detak jantungnya saat ini. Inikah dunia? Jika aku bisa melampaui ini, apa yang menantiku? Dan Ichimura pun tertawa, berkata, aku menemukannya, aku akan menangkap kumbang besar itu. Setelah Ichimura bangkit, semuanya jadi tenang dan pelatih Miko juga bilang anak itu nggak kenal cedera atau sakit. Aku juga bukan iblis, tidak akan menyuruhnya melakukan hal yang mustahil. Koya di sini bertanya apa Ichimura masih bisa main dan dia menjawab tentu saja aku bisa. Aku minta sekali lagi dan tentu Soshi dan Koya pun ikut semangat. Pertandingan dimulai lagi, bola dikembalikan kepada Yoin dan Leo yang tahu bahwa Ichimura bermain false nine tersenyum dan berkata mau berapa kali pun hasilnya akan sama. Aku akan menghadangmu sampai hatimu hancur. Nah, ketika Nanahara mendapatkan umpan dan rekannya minta bola, dia pun melakukan umpan terobosan ke sisi sayap. Tetapi di sana ada Sasori yang tentu punya lari cepat dan dia berhasil menggagalkan pemain dari Yoin. Setelah itu Sasori terlihat mengirimkan umpan kepada Koya di tengah, namun yang gokilnya Koya yang terlihat ingin menerima umpan Sasori ternyata dia malah membiarkannya gitu aja lewat, yang dimana bola terus melaju kepada Ichimura.
Ini bisa jadi peluang besar jika Ichimura berhasil menahan dan memberikan umpan ke Koya. Tapi tentu saja ada Leo yang mencoba menjatuhkan Ichimura. Mereka terlihat berduel badan dan penonton pun berpikir itu sia-sia. Namun Sasori malah terlihat tertawa karena Taizen itu bukan manusia biasa. Karena dia bahkan datang dari pendalaman Nagano ke Soryo naik sepeda dan dia dijuluki sebagai anak liar. Ichimura yang gak bisa bergerak, dia pun berusaha sekuat tenaga hanya perlu satu sentuhan. Dan di sini entah kenapa ada gambar kumbang yang dimana Ichimura terlihat menekan kedua lutut dari Leonardo dan terlihat Leo pun berkata dia nggak bisa bergerak. Dan ini tuh digambarkan seperti Ichimura memegang atau mengunci kumbang. Ichimura pun bisa bergerak dan dia langsung memberikan bola kepada Koya meski sambil terjatuh. Di saat Ichimura menekan Leo tadi, dia bilang terima kasih kepada kumbang Kaukasus. Aku akan selamanya mencari dan menangkapmu. Koya yang diumpan Ichimura, sekarang mereka jumlahnya pas 3 pemain Soryo dan 3 pemain Yoin. Sakaki pun mulai berpikir Koya akan mengumpan kemana atau kau mau datang sendiri. Dan di sini terlihat Koya ingin mengumpan ke Soshi, tetapi Sakaki terkecoh saat melihat ekspresi dari Koya yang dimana gokilnya Koya melakukan no-lock pass kepada Togami. Yang gokilnya lagi, saat Togami menerima umpan, dia langsung memberikan umpan lambung ke sisi yang berlawanan, yang dimana tentu di sana ada Soshi. Ayo cetak gol dan tunjukkan apa yang ada di depan. Setelah Togami mengirimkan umpan ke Soshi, terlihat bola terlalu kencang dan Soshi berusaha sekuat tenaga mengejar. Bahkan dia teriak sambil menerima bola, berikanlah umpan yang lebih lembut. Nah, Soshi yang berhasil menerima umpan, terlihat dia bebas dan tidak ada yang menjaganya. Tapi yang mengejutkan, si Sakaki udah tiba aja di hadapan Soshi. Bahkan dia nggak basa-basi teriak nyuruh rekannya untuk menjepit Soshi. Soshi yang terjepit di pinggir lapangan, orang-orang pun pada greget bisa aja kena rebut. Namun di sini dia malah balas dendam mengirimkan umpan ke Togami dengan umpan yang sangat buruk. Kurokawa pun marah, apalagi Togami yang bilang ini umpan apa Anda, ampas banget. Namun di belakang Kaori-san malah teriak nyuruh Togami mengambil bola karena dia pikir Togami pasti bisa. Yang dimana dengan gokil Yu melompat dan menerima bola dengan indah dan juga dia mendarat dengan mulus tanpa adanya masalah. Namun saat Togami menerima bola di sudut lapangan, dia kesal karena Soshi belum sampai di kotak penalti dan dia pun terpaksa menembus pertahanan di pinggir lapangan. Gokilnya dengan gocekan, dia mengecoh pemain lawan dan dia berniat menendang ke arah pojok atas yang kosong. Tetapi di saat itu juga lagi dan lagi ada si Sakaki. Ini orang emang ada di mana-mana dan dia berkata ke Togami bahwa Togami itu kidal dan tentu saja suka bermain di sayap. Nah, Togami yang udah terlihat ingin menendang, yang mengejutkan Ichimura berlari ke tengah kotak penalti dan dia teriak untuk Togami memberikan bola kepadanya. Togami terlihat tersenyum dan dia melakukan umpan lambung ke arah Ichimura, tapi di sini Sakaki nggak khawatir karena kalau Ichimura lari pasti ada Leonardo. Yang dimana kali ini mereka berduel di udara, namun terlihat Leo entah kenapa terkejut dan ternyata bola malah jauh di atas melewati mereka berdua.
umpan Togami yang terlalu tinggi, tapi bukan itu. Jalur umpan Togami dari awal bukan untuk Ichimura, melainkan sesuatu yang ada di sana di luar dunia, yang dimana bola menuju ke Koya yang terlihat sudah ingin melakukan tendangan langsung. Bahkan Leonardo pun cuma bisa melihat dan teriak sangat begitu kesal. Yang gokilnya di sini Koya emang beneran cantik banget melakukan tendangan volley dan langsung masuk mencetak gol penyeimbang bagi timnya. Tapi ya sayang banget kita sudah berakhir di chapter akhir. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini mabuk kebayang, tapi kenyataan dia punya